Apa iya saya salah membuat tangga ini? Apa iya salah saya posisi WC-nya ini? Nah, biasanya nih Fidel, kalau kita punya bisnis sering direbut orang, udah di depan mata mentah lagi, biaya juga jadi over, yang dikejar tidak sepadan, jadi banyak masalah-masalah bisnis yang terjadi, sehingga menjadi beban dalam kehidupan. Bahkan seringkali orang meremehkan kita punya kemampuan, padahal kita mampu, ya. Nah, ini gejalanya itu salah satu indikasinya. Pertanyaannya, usaha yang bagus apa Pak Kang? Kenapa sampai sekarang belum sukses? Nah itu Pak Kang. Kalau belum sukses, tentu jawabannya belum tentu karena keliru bidang bisnis toh. Jadi banyak aspek. Dalam hal ini, satu hal yang patut dipahami juga oleh Apin toh, bahwa Apin ini memang rajinnya bukan main. Dan dia juga orangnya termasuk cukup bagus lah dalam bergaul. Cuma kejelekannya, ada beberapa yang Apin harus sadari dan dirubah. Kalau bekerja, pada prinsipnya kan cuma untuk terima gaji gitu ya. Jadi dibilang cocok nggak cocoknya bersifat relatif. Namun kalau itu yang nantinya mau dipakai sebagai acuan bagi Tantia untuk membuka usahanya sendiri bergerak swasta, maka saya mau tanya, kalau tadi dikatakan transportasi kan ada 3 macam, darat, laut, udara, yang mana satu? Sonora News, Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Di hari Jumat jam 7 malam kita ngobrol-ngobrol bersama dengan pakar Feng Shui kesayangan kita semua ya, Pak Kang Hongyan di acara Sonora Feng Shui. Mari kita sapa dulu ya Pak Kang. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Fidel, selalu always dong, baik. Iya, tapi saya mau nanya nih sama Fidel nih. Apa Pak Kang? Kepantau nggak saya sekarang nih penampilannya seperti apa ya? Waduh, kayak apa Pak Kang? Pakai batik Pak Kang? Wah, hebat. Penerawang kayaknya deh. Luar biasa loh Fidel. Pakai batik juga ya Pak Kang ya? Betul Fidel. Sama dong, kan hari batik nasional Pak Kang. Bukan main. Selamat ya. Selamat kepada kita semua untuk Hari Batik Nasional. Ini pengakuan yang luar biasa loh dari dunia terhadap kita. Betul ya, diakui sejak 2 Oktober 2009 sahabat Sonora. Betul sekali. Ya, diperingati nasional setiap 2 Oktober ya. Pak Kang, ada Iya. cerita apa nih Pak Kang? Oh, ada satu lagi Fidel. Lagi nih Pak Kang. Saya perutnya rasanya kenyangnya bukan main. Habis makan apa Pak Kang? Kok nggak bagi-bagi? Nah, itu dia. Mestinya Fidel juga dong ada di situ. Apa nih Pak Kang? Loh, kemarin kan pegue capgo. Oh, iya. Iya toh? Iya betul. Waduh, jadi ucapannya apa nih? Selamat merayakan Capgub. Festival Kue Bulan. Jadi temennya Fidel kemana tuh? Yang mana Pak Kang? Cange Hah? Pak Kang boleh gak susah gak? Agak gak nyambung. Nah gini, Temenku gak ada namanya itu. ada dong. Kan ceritanya, mitosnya, udah lupa kali ya. Udah lupa Pak. Saya ceritain dikit boleh? Boleh. Nah, zaman dahulu kala nih ada banyak mitos nih. Ada yang bilang matahari ada 7, ada yang bilang 9, ada yang bilang 10. Tapi terserah deh, yang penting banyak gitu. Betul. Ini matahari ini biasanya keluar satu-satu, ini kali dia keluar barengan. Wah, setengah mati dong makhluk hidup. Kepanasan, air pun kering semua.
Nah, adalah satu pemuda yang punya panah ajaib. Wah, Satria Mandraguna ini. Namanya si Hauyi. Ya, dia ambil panahnya, dia panah-panahin itu. Sisa satu. Nah, karena sisa satu, akhirnya adem lagi dong dunia. Makhluk hidup bersukacita. Nah, dewa di kayangan lihat, wah ini si Hauyi luar biasa nih. Kasih deh ramuan. Nih ramuan nih Hauyi katanya. Kamu kalau mau jadi dewa, kamu minum deh. Kamu akan terbang ke langit sampai menjadi dewa. Tapi kalau kamu minum berdua dengan kekasihmu, maka dua-duanya panjang usia. Oh, karena Hauyi jatuh cinta sama si Chang'e, sahabatnya Fidel itu tadi. Nah, boleh deh diakui aja sebagai sahabat. Nah, dia bawa pulang deh tuh. Nah, si Hauyi sendiri karena dia terkenal sudah panahin matahari, banyak pengikutnya. Ini ada satu pengikut culas. Dia lihat nih si Hauyi dapat ramuan ajaib. Dia mau rebut. Ketika Hauyi udah serahkan ke Chang'e buat disimpan, nah diintip nih Chang'e simpan di mana? Mau dicolong, takut dicolong, diminum sama si Chang'e tuh ramuan. Karena diminum sendirian. Terbanglah si Chang'e sampailah dia ke bulan. Jadilah dia seorang dewi bulan yang cuma ditemani di sahabat yang sahabatnya itu di sana siapa? Tinggallah kelinci di sana. Maka kalau kita lihat di bulan ada satu dewi dengan kelinci. Nah, si Hauyi kesian dia sedih, dia nangis, dia rindu. Nah, ketika dia rindu, dia buatlah itu kue menyerupai bulan, dia sajikan, dia sembahyang, ya. Nah, akhirnya si Pengmeng ini memang yang pencuri tadi gagal, tapi kesian juga Hauyi sampai hari ini kita juga harus temenin kalau malam bulan purnama, ya, Pegwe Capgo, itu kita harus temenin makan itu, kue bulan. Iya, ya. Jadi itulah. Kalau selama ini kan, sahabat Sonora selalu bertanya soal jodoh. Nah, kalau udah dapat jodoh, haruslah setia seperti Hauyi yang setia terhadap si Chang'e. Tapi kan ditinggal ujung-ujungnya Pak Kang. Kita nggak lihat dia ditinggalnya, tapi kesetiaannya itu loh. Ya, sampai abadi. Sampai ribuan tahun sekarang ini orang masih selalu memperingati kue bulan. Nah, itu dia. Ternyata ada ceritanya sahabat Sonora, nggak cuma dimakan aja ya kue bulan. Ya, gitu kan ya. Nah, jadi hari ini kita bersukacita karena sudah pakai batik, makanya kue bulan. Ya, menikmati bulan purnama. Kenapa? Karena setiap bulan ada purnamanya. Nah, Pegwe Capgo itu bulan ke-8 tanggal 15 kalender Imlek, bulan itu dipercaya paling besar purnamanya, Fidel. Oh, gitu Pak Kang. Iya, menyentuh kan? Nah, jadi kalau punya kekasih haruslah saling sayang dan dijaga, jangan sampai kemudian terbang. Betul, baiklah. Pak Kang, ini mungkin bisa tiap minggu ada dongengnya, Pak Kang, seru juga nih. Kalau ada kisahnya, ya oke juga gitu ya. Tapi ada kisah yang lain. Satu aja saya mau bicara dari Robi nih. Robi mengupload pertanyaan pada video 8 syarat sukses dan kaya. Dia bertanya begini, Pak Kang,
Simpel aja dia tanya. Di bawah tangga ada WC boleh nggak? Nah, boleh nggak Pak Kang? Nah, jawab dong. Aduh, kayaknya kalau Pak Kang bahas berarti nggak boleh harusnya. Nah, gini. Jadi sering kali nih, kalau orang pergi ke nenamu ke sahabatnya, dia lihat ada WC di bawah tangga. Kan kalau bikin WC di bawah tangga jadi iri tempat loh ya. Nggak buang-buang tempat gitu, memanfaatkan yang ada. Nah, selalu dibilang, kenapa lu ada WC di bawah tangga? Nggak boleh, itu beban gitu. Memang sih jawabannya iya boleh dan iya tidak gitu. Mana Pak Kang? Kok iya boleh iya tidak? Nah, boleh iya boleh tidak gitu. Kenapa sih? Karena gini loh, Fidel. Kalau kita mengatur tangga, mengatur WC, kita usahakan kalau mencari titik-titik zona negatif positif pada sebuah rumah. Tentu ini perlu belajar ya. Panjang nih ceritanya. Tetapi satu hal yang patut dipahami, kita harus mencari di mana itu area negatifnya. Karena tangga itu adalah sebuah beban. Ya, maka tangga dibuat sedemikian rupa agar tidak menjadi beban. Mungkin Fidel masih ingat ya kalau cerita-cerita saya pada video lalu itu bahwa tangga sebaiknya kalau yang bagus itu yang seperti pikulan tukang es zaman dulu. Zaman dulu mungkin Fidel belum lahir kali ya, ada tukang es yang pikulannya tuh melengkung sekali. Oh iya iya iya. Ya, nah kalau di gambar-gambar di sekolah mungkin masih ada tuh gambar itu. Nah itu membuat pikulan terasa menjadi ringan gitu, toh. Nah tetapi kita bukan bicara itu nih. Yang kita bicara adalah sebaiknya di posisi negatif tuh tangga. Nah begitu pula WC. Nah kalau si tangga itu tadi adanya di posisi yang benar, dalam artian betul ketemu area negatifnya, maka di bawahnya ada WC, ya boleh dong. Karena sama kan, analisisnya kan sama, nggak berbeda. Nah tetapi kalau tangga itu sudah salah posisinya, ya si WC itu pun salah dong. Oh iya iya iya. Maka bisa iya, bisa tidak jawabannya toh. Oke. Nah tetapi bagi yang awam, sahabat Sonora, kan bingung nih. Iya Pak Kang. Bagaimana saya tahu ini positif negatif nih? Iya, masa pakai magnet? Gimana dong Pak? Nah, kita cari jalan keluar yang terbaik. Ya itu. Nah, caranya bagaimana nih? Tapi, apa iya saya salah membuat tangga ini? Apa iya salah saya posisi WC-nya ini? Nah, biasanya nih Fidel, kalau kita punya bisnis sering direbut orang, udah di depan mata mentah lagi, biaya juga jadi over, yang dikejar tidak sepadan, jadi banyak masalah-masalah bisnis yang terjadi, sehingga menjadi beban dalam kehidupan. Bahkan seringkali orang meremehkan kita punya kemampuan, padahal kita mampu. Ya, nah ini gejalanya itu salah satu indikasinya, sehingga kalau begitu saya punya tangga itu posisinya salah gitu. Itu diantaranya untuk kita menelaah gitu toh. Nah sekarang bagaimana Fidel kita menanggulanginya supaya jangan terjadi lagi nih kesalahan nih, supaya besok kantau yang datang bisa masuk kantong dong. Gimana Ya. Pak Kang? Nah, kalau menurut Fidel gimana? Gampang kok Fidel. Caranya Fidel, Caranya adalah nyalakan aja lampu di kamar mandi WC itu non-stop. oh nyala terus gitu ya Pak Kang? Iya. Jadi yang dimaksud jangan pernah dimatikan, non-stop gitu. Oke, baiklah. Ya, jadi jangan salah paham. Iya. Oke, sahabat. Nah, kemudian ada lagi. Yang lain, Pak.
Kalau masih kurang juga, tangganya juga keliru, pasang aja lampu kristal di atas tangga gitu. Nah, yang untuk satu ini sebaiknya ketika gelap atau malam hari dinyalakan gitu. Nah, itulah solusinya. Gampang toh? Gampang. Sip. Ya, ada bikin tangga baru ya sahabat Sonora, jadi bisa ikutin tips dari Pakan saya. Ya, tetapi ada tetapi, Fidel. Kalau satu ketika udah sukses dan tahu, oh iya semenjak saya kasih lampu, semenjak begini, kehidupan saya membaik nih. Besok udah baik, bikin rumah lebih besar, dihitung dong di mana yang lebih bagus. Oh iya. Ya karena walau bagaimanapun dengan cara seperti tadi itu kan kalau boleh dibilang kan pengobatan gitu lah. Yang bagus kan kalau betul-betul itu di tempat yang sebenarnya yang jadi memang posisi di mana kamar mandi dan tangga itu di tempat yang semestinya yang sehat lah dalam istilahnya seperti itu. Oke, baiklah Pak Kang, kita break dulu ya Pak Kang. Oke. Eksistensi unsur tanah yang merupakan parameter bagi tegak tidaknya aspek kedisiplinan pada rentang waktu tersebut bukannya meningkat, melainkan kian menurun. Tidak mengherankan kalau pada masa PGW kelak kita akan dihadapkan dengan berbagai hal yang bahkan tak masuk di akal. Kita akan melihat bahwa ucapan dan atau aksi-aksi bersifat dan bermuatan dagelan pun kelak akan kian mewabah pula. Dapat kita garis bawahi, siapapun dan apapun profesi dan aktivitas seseorang, apabila di masa PGW ini memanuverkan sikap keangkuhan dan atau arogansi, kelak hanya akan mendulang kekecewaan belaka. Jadi yang kita perangi adalah kalau kecenderungan tersebut tadi bergejolak di dalam diri kita sendiri. Paham maksudnya toh? Dengan kata lain dan tegasnya, kita tidak boleh mengintervensi orang lain. Karena orientasi kita adalah bagaimana kita bisa buat satu jalur kemajuan yang betul-betul konstruktif bagi kita sendiri. PGW merupakan bulan di mana pemaksaan hasrat dan kehendak lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Perlawanan yang dikedepankan secara frontal. Jadi kalau ada pihak lain yang membuat hal semacam itu dan kita lawan secara frontal, dikhawatirkan hanya akan menciptakan reaksi yang justru jauh lebih ekstrim. Bukan tidak mungkin sikap ekstrim tersebut kelak menciptakan batu sandungan terhadap diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa perilaku ataupun menepuk dada sendiri sungguh tidak menguntungkan. Tetapi yang kita khawatirkan bisa terjadi tanpa kita sadari terlebih dahulu. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Pak Kang. Iya. Kita mulai jawab ya Pak Kang. Oh, so pasti dong. Oke, ini ada pertanyaan dari Apin Pak Kang, APIN. Iya. Lahirnya 27 Maret, berarti 27 bulan 3, Iya. tahun 77 Pak Kang. Oke. Jam 7:15 pagi. Jam 7:15 pagi. Pertanyaannya, usaha yang bagus apa Pak Kang? Kenapa sampai sekarang belum sukses? Nah, itu Pak Kang. Kalau belum sukses, tentu jawabannya belum tentu karena keliru bidang bisnis toh. Jadi banyak aspek. Dalam hal ini, satu hal yang patut dipahami juga oleh Apin toh, bahwa Apin ini memang gajinya bukan main. Dan dia juga orangnya termasuk cukup bagus lah dalam bergaul. Cuma kejelekannya, ada beberapa yang Apin harus sadari dan diubah. Apa tuh Pak Kang? Yang pertama, emosinya tinggi. Ya, nah orang kalau dimarahi atau menghadapi orang marah kan nggak enak dong ya. Itu satu. Kedua, Apin itu gesit tapi tanpa tujuan, sehingga kalau kita ilustrasikan si Apin ini bawa kendaraan, dia ngebutnya bukan main tuh. Tapi kalau kita stop, Pin, lu mau kemana Pin? Wah, gua nggak tahu, dia bilang. Yang penting gua kebut aja, mau sampai di mana urusan gua, dia bilang. Nah, kalau udah begitu caranya, kapan sampainya, di mana dia mau pergi? Nah, itu dia, jalan doang Pak Kang. Nah, oleh sebab itu Apin harus berani membuat target. Nah, kalau target itu dibuat, kesampaian nggak nih kira-kira Apin? Sampai. Karena potensinya Apin ada, jadi jangan takut untuk membuat satu target yang mantap gitu ya. Gua dalam jangka sekian, gua mesti sampai di sekian, misalnya begitu. Nah, untuk mencapai itu tentu banyak hal yang bisa dibantu oleh Feng Shui. Tapi kan susah nih ngatur lagi nih, ya. Nah, yang paling gampang kita pakai sistem warna lagi, Fidel. Jadi Apin sebaiknya sering memakai baju warna putih gitu. Dan ketika tidur, supaya dia tidurnya lelap, tidak banyak berpikir, gelapkan aja ruangan. Nah, nanti dia punya ambisi tadi mencuat dan dia bisa tuh bikin target. Nah, kalau udah begitu, maka bidang bisnisnya yang paling bagus adalah yang berunsur kayu dominan, yang kedua berunsur air dominan atau campuran daripada kedua unsur tersebut. Oke, contohnya apa nih Pak Kang? Banyak, lihat di buku deh. Oke, berarti itu ya untuk Apin. Ada yang mau ditambahkan nggak Pak Kang? Cukup, buat Apin tuh nggak susah sebetulnya. Yang penting apa yang tadi saya sampaikan betul-betul dilaksanakan dengan baik gitu. Oke, begitu ya Apin ya. Jadi jalan terus boleh, tapi targetnya jangan lupa ya. Ada lagi nih Pak Kang, pertanyaan berikutnya Ya, dari Jennifer Marissa. JENNIFER ya, MARISSA. oke, Lahirnya tanggal 22 ya, bulan 9 tahun 2001 Pak Kang. ya, Jam 8:30 pagi. 8:30 pagi ya. Betul. Oke. Pertanyaannya, sekarang ini dia lagi bisnis online Pak Kang, aksesoris kuku katanya. Usahanya ini cocok atau enggak Pak Kang? Kalau nggak cocok, apa nih yang cocok? Aksesoris kuku tuh apa sih? Kayaknya nail extension gitu deh Pak Kang, buat nambah-nambahin warna-warnain kuku gitu. Iya, berarti cairan dong ya. Betul. Kayak semacam kutek begitu ya. Iya Pak Kang. Nah, nggak cocok. Ya. Lambat ya, cuma ngeliatin itu aja. Kalau online, kapan gue dapat order? Nunggu order aja gitu. Iya. Nah, padahal Jennifer nih orangnya nih gesit dan punya tujuan. Kalau tadi kan Apin itu nggak punya tujuan ya. Ini tujuannya besar ya. Cuma Jennifer
tolonglah sering pakai baju warna hijau supaya prinsip bisnisnya mencuat. Ya. Nah, kalau bisa Jennifer pakai ini setahun paling sedikit. Nah, kemudian yang cocoknya kalau tadi untuk menghias apa itu? Kuku. Sekarang buat perhiasan di tubuh ya. Yang penting yang bahannya logam gitu. Ya boleh aja ada batunya juga. Jadi perhiasan dengan batu boleh atau tanpa batu lebih bagus. Kemudian pilihan lain yang berunsur kayu dominan juga. Oke, baiklah. Jadi nggak apa-apa jualan tapi diganti begitu ya Pak Kang? Iya. Oke, ini Jennifer juga tanya nih Pak Kang. Ya. Jodoh yang tepat gimana nih Pak Kang? Jodoh yang tepat. Nggak ada yang bagaimana. Kalau nanti sudah dapet, minta datanya, kita hitung kecocokannya sejauh mana, ya. Tetapi untuk memperoleh jodoh yang tepat, tolong Jennifer jangan galak-galak gitu. Jangan galak-galak ya Pak Kang. Karena Jennifer tuh kalau galaknya keluar, ampun ya. Oke, berarti ditahan dulu galak-galaknya Jennifer, kemudian juga bisnisnya mungkin bisa dilanjutkan bisnis online tapi bisa diganti juga produknya. Baiklah, Pak Kang kita istirahat dulu ya Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, Iya. kita lanjut lagi ya Pak Kang. Oke dong. Oke, ini ada pertanyaan dari Novendi Pak Kang. I Adriano, Nove Iya. MBI Iya. Andriano. Oke. Novendi Adriano lahirnya tanggal 18 Tanggal 18 bulan 11 bulan 11 tahun 93 Pak Kang. tahun 93 Jam 11:30 malam. 11 lewat 30 23.30 dong ya. Betul, 23.30. Pertanyaannya, yang paling cocok kerja apa nih Pak Kang? Yang paling cocok kerja di bidang berunsur logam atau unsur campuran antara logam dengan api. Oke. Ini berarti kalau kayak masak gitu bisa nggak Pak Kang? Bisa, tetapi lambat kalau masak. Oh, iya. Berarti bisa dicari di buku Pak Kang ya? Oh, so pasti dong. Ada tabelnya banyak pilihannya. Bisa dicek ya untuk Novendi Andriano, tadi logam dan juga logam dan api ya. Pertanyaan dari Novendi juga Pak Kang, rumahnya menghadap kemana ya bagus nih Pak Kang? Ya, paling bagus ke timur laut atau ke timur. Oke, timur laut atau timur berarti ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Kang? Enggak. Oke. Ada yang ditanya lagi? Itu aja sih Pak Kang. Oke. Tadi ya untuk Novendi, logam dan juga logam dan api, kemudian timur dan juga timur laut ya untuk rumahnya menghadap ke timur atau timur laut. Kemudian Pak Kang, Iya. ada pertanyaan lagi dari Angelic ANGE Oke. LI Oke. UUE.
Oke. Angelic lahirnya 17 Juni, 17 bulan 6, Iya. tahun 2003, Iya. pukul 18:05 Pak Kang. Oke. Pertanyaannya, ini kayaknya dia mau masuk kuliah kedokteran Pak Kang. Iya. Kira-kira cocok nggak Pak Kang? Termasuk yang pas-pasan di bidang tersebut. Berarti dibilang nggak cocok, masih cocok dong ya. Tetapi menjadi bagus kalau kemudian mengambil spesialisasi. Oke. Apakah itu spesialisasi mata, kemudian spesialisasi di bidang tulang, ya, bedah tulang misalnya, atau di paru, kerongkong, kemudian di bidang liver masih bisa. Itu bakalnya lebih bagus daripada kalau hanya sebatas sebagai dokter umum. Oh iya, lebih bagus ambil spesialis itu tadi ya Pak. Betul. Atau mau langsung jadi dokter gigi, oke. Iya. Berarti semakin spesifik untuk Angelic semakin bagus begitu ya Pak Kang? Betul. Oke, baiklah. Jadi Angelic silahkan diraih cita-citanya untuk menjadi dokter, tapi pesan Pak Kang mungkin bisa ambil spesialis ya untuk melanjutkannya. Oke, berikutnya Pak Kang ada yang nanya lagi nih. Ya. Ada Chandra Jatnika, Chandra. Ya. Jatnika ini lahirnya tanggal 1 bulan 12 Tanggal 1 bulan 12. tahun 91 Pak Kang. Ya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Katanya sekarang dia lagi usaha kuliner online gitu Pak Kang. Ya, bagus dong. Nah ini dia pertanyaannya, kira-kira cocok nggak usaha kuliner online ini Pak Kang? Cocok dong. Oke, berarti tidak ada masalah nih ya Pak Kang? Nggak ada masalah. Yang harus dihindari apa nih Pak Kang kira-kira kalau untuk Chandra Jatnika? Yang penting Chandra Jatmika jangan mudah tersinggung, sama sering pakai baju warna hijau ya, agar prinsipnya lebih kuat. Kalau itu dilakukan, maka untuk kemajuannya jauh lebih cepat. Oke, berarti pakai baju sesuai warna yang tadi Pak Kang sudah bilang ya, untuk siapa tadi namanya? Chandra Jatmika. Pak Kang satu lagi sebelum kita break ya Pak Kang. Oke. Ada Erika, Erica. Perempuan pasti ya. Betul. Lahirnya tanggal 5 April 5 April tahun 95. tahun 95. Pukul 17:30 sore Pak Kang. Oke. Sekarang katanya kerjanya ini menari. Terus katanya rumahnya ini dirombak untuk dijadikan studio tari. Cocok nggak nih Pak Kang? Cocok. Wah, Sangat cocok. oke. Iya. Tetapi satu hal, saya mau titip pesan sama Erika. Agar Erika ini jangan terlalu sok tahu gitu ya, dalam tanda kutip ya. Walaupun kita banyak tahu, kita harus lebih banyak bersikap low profile ya. Dan juga tolong motivasi untuk semangatnya terus dikendalikan, dan ada bagusnya sering memakai baju warna merah. Dan alangkah baiknya kalau di ruangan tarinya itu banyak dikasih warna-warna merah, agar semangatnya Erika dan pandangannya terhadap kemajuan itu lebih jauh terbuka. Iya. Jadi diperbanyak unsur merahnya untuk Erika ya Pak Kang? Betul sekali. Oke, buat Erika cocok-cocok aja ya untuk menari dan juga rumahnya dijadikan studio tari. Lagi ada yang bertanya juga nih Pak Kang. Iya. Namanya Tantia. Tantia nih wanita.
perempuan seperti apa kan? Bukan wanita. Ya wanita bahkan. Oke. Lahirnya tanggal 6 Tanggal 6 bulan 12 bulan 12 tahun 88 tahun 88 jam 7 pagi. jam 7 pagi ya. Sekarang sedang bekerja di perusahaan transportasi Pak Kang. Nah, pertanyaannya kira-kira cocok atau enggak Pak Kang? Kalau nggak cocok, yang bagus apa Pak Kang? Kalau bekerja pada prinsipnya kan cuma untuk terima gaji gitu ya. Jadi dibilang cocok nggak cocoknya bersifat relatif. Namun kalau itu yang nantinya mau dipakai sebagai acuan bagi Tantia untuk membuka usahanya sendiri bergerak swasta, maka saya mau tanya, kalau tadi dikatakan transportasi kan ada 3 macam, darat, laut, udara, yang mana satu? Nah masalahnya kalau di darat kemajuannya sangat lambat buat Tantia, boleh dibilang banyak mengalami kendala. Tapi kalau di laut dan udara kemajuannya bagus, bahkan Tantia bisa membukanya, mengembangkan itu, baik itu sebagai ekspedisi ataupun tour and travel. Ya, masalahnya Tantia juga harus banyak melakukan kontrol. Walaupun Tantia orangnya disiplinnya tinggi, ya, kecermatannya luar biasa. Tapi Tantia sulit kalau untuk kemudian mobile ke tempat-tempat tertentu gitu. Ya lebih banyak mau diam di tempat. Nah ini yang menjadi handicap dia yang harus dirubah gitu ya. Satu lagi adalah ambisinya yang suka menghilang begitu saja. Sehingga saya berharap dia sering pakai baju warna putih. Oke, berarti warna yang cocok putih begitu ya Pak? Iya, nah warna-warna macam ungu, kuning, coklat, tolong dikurangi dulu deh. Oke, ungu, kuning, coklat dikurangi, putih diperbanyak ya untuk digunakan untuk Tantia. Kalau kesehatannya gimana nih Pak Kang? Kesehatan, saya mau minta tolong kemanapun pergi, khususnya ketika udara dingin, tolong pakai baju yang tebal, nggak tahan sama dingin Tantia, ya. Dan kurangilah makan daging merah dan gorengan, karena seringkali radang, ya. Nah, kemudian juga dagingnya itu dikurangi dan diperbanyak sayurannya, karena sayurannya nggak berimbang dengan dagingnya. Dan satu lagi saya minta tolong, tolong dong yang manis tuh dikurangi, ya. Kalau udah ketemu manis itu menggila. Sekarang masih muda, entah kalau udah lanjut, di mana si manis menempel di badan, kita susah loh kalau udah si manis nempel di badan. Ya, nyopotinnya susah. Seumur hidup makan obat. Ya, jadi lengkap ya Pak Kang, suka gorengan, suka daging-daging, suka manis-manis. Buat Tantia diperhatikan juga untuk kesehatannya, dikurangi makanan-makanan yang terlalu manis, kemudian juga gorengan tadi ya yang Pak Kang bilang. Oke Pak Kang, kita break dulu ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Pak Kang, kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Atin. Atin, perempuan Perempuan. atau wanita? Perempuan ya Pak Kang. Lahirnya 22 Maret 22 Maret tahun 80, tahun 80, jam 9:50 malam. 921 ya. Ya, 21.50. 21.50. Pertanyaannya yang pertama adalah handicapnya apa nih Pak Kang? Handicapnya keras kepala sama kurang disiplin. Oke. Iya. Berarti biar agak melunak gimana nih Pak Kang? Iya, supaya melunak ya. Kalau tadi ada beberapa yang kita sampaikan, jangan silakan pakai baju warna putih, yang ini jangan gitu. Ya, dan belajarlah untuk tidak mendendam. Karena dengan dendam itu maka hoki di depan mata bisa melorot, bisa berkurang banyak gitu ya. Apalagi ditambah kurang disiplin. Padahal yang namanya Atin ini obsesinya keliling dunia. Ya, jadi kalau bisnis dengan cara begitu, bagaimana mau keliling dunianya gitu ya? Kecuali nggak berbisnis. Oke, berarti itu untuk Atin ya, untuk dicatat. Kemudian Atin juga nanya nih Pak Kang, Ya, tentang usaha yang cocok dan tempat usahanya yang bagus hadap kemana nih Pak? banyak sekali. Yang nggak boleh bidang berunsur api dan bidang berunsur air, atau bidang-bidang yang bercampuran dengan api atau dengan bidang-bidang yang bercampuran dengan air. Jadi yang nggak boleh itu yang ada apinya dan yang ada airnya. Oke. Ya. Jadi banyak sekali pilihannya, dan yang paling cocok menghadap ke barat atau menghadap selatan. Nah, itu dia ya, jangan yang air, jangan yang api, paling cocok ke barat dan juga selatan. Silakan dicek usaha yang cocoknya tadi dari unsur-unsurnya di bukunya Pak Kang ya Pak Kang. Oh iya, karena pilihannya luar biasa banyak. Pilihannya untuk Atin luar biasa banyak. Semoga membantu ya untuk Atin. Ada lagi nih Pak Kang, pertanyaan berikutnya Ya, dari Francisca Francisca. dengan K Pak Kang, FRAN. Oke. Lahirnya 22 Desember Ya, tahun 85, ya. jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ini pekerjaannya ada banyak banget Pak Kang. Yang biasanya usaha yang sesuai yang mana nih Pak Kang? Iya. Sebagai akuntan, Sebagai akuntan, oke. Dosen, Oke. kemudian juga jualan. Pak Kang punya online shop mainan anak dan juga makanan beku gitu, frozen meat. Nah, kalau frozen meat ya masih juga cocok, terutama kalau dia untuk ikan-ikan gitu ya. Itu yang jauh lebih cocok. Kemudian tadi apa lagi? Dosen Pak Kang. Dosen kan udah dibilang cocok. Oke, akuntan juga cocok ya. Iya. Online shop mainan anak gimana Pak? Mainan anak kalau sepanjang itu terbuat dari plastik atau yang sejenis itu oke. Oh oke, berarti kalau mainannya plastik nggak apa-apa, kemudian juga frozen meat-nya banyak. Iya, berarti potensi kemajuannya banyak dong ya. Oh iya, baiklah. Terus juga pertanyaan dari Francisca, kesehatannya gimana nih Pak Kang? Ini kesehatannya sama yang seperti tadi saya sampaikan, yang nggak boleh banyak makan daging. Ya, dia ini hobinya daging. Ya mudah-mudahan sudah vegan ya, mudah-mudahan sudah bisa vegetarian karena potensi jeleknya bisa banyak nih kalau dagingnya nggak ditambah dengan sayuran gitu ya, karena sayurannya sangat nggak berimbang. Kemudian juga banyak makannya juga banyak olahan, gorengan. Kemudian walaupun dia suka asam ya, yang masalah bukan asamnya, Apa tuh Pak Kang? asinnya. Ya, dia paling hobi memang asam, tapi asinnya ini yang bisa bermasalah
Karena potensi kena masalah pada jantung dan stroke sangat besar. Sekarang masih relatif muda toh. Iya. Tolong diwaspadai hal itu. Kita nggak mau ada sahabat Sonora yang bisa mengalami masalah tadi. Jadi tolong dijaga dari sekarang. Makanannya yang harus betul-betul diwaspadai, dijaga dengan ketat, dan tentu saja olahraganya juga harus dibarengi dong ya. Oke, jaga pola hidup sehatnya ya. Baiklah, ini ada lagi Pak Kang pertanyaan berikutnya dari Alvin. 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 Alvin lahirnya tanggal 25. Tanggal 25. Bulan 2. Bulan 2. Tahun 97. 97. Ya. Oke. Jam 3 sore Pak Kang, 15. Jam 15. Nah, kayaknya Alvin ini kayaknya mau pindah ke pekerjaan baru, Pak Kang. Iya. Kira-kira waktu yang tepat kapan nih, Pak Kang? Karena ini. Tahun ini oke. Tahun depan nggak boleh gitu ya. Kenapa Pak Kang? Jok. Kalau dia kan show-nya kerbau. Tahun ini lagi bagus. Tahun depan dikhawatirkan banyak ganjelannya gitu. Berarti tahun ini nggak apa-apa. Kalau bisa, wow, tahun ini kan udah mau habis Pak Kang. Tahun ini, Buru ya? tahun ini sampai tanggal 11 Februari 2021. Ya, Jadi yang dimaksud tahun ini itu tahun tikus logam Imlek 2571. Oke, berarti Ya, berakhirnya tanggal 11 Februari 2021. Sedangkan tahun kerbau yang tadi saya maksudkan itu nanti dimulainya tanggal 12 Februari 2021. Ya. Berarti untuk Alvin masih bisa punya kesempatan yang cocok waktu untuk pindah pekerjaan baru sampai 11 Februari ya Pak Kang? Betul. Nah, tanggal berapa yang bagus? Kalau bisa kita ngatur itu jauh lebih baik untuk kedepannya gitu ya. Nah, lihat di kalender tanggal yang bagus ya, atau ada kalendernya. Dan tentu saja Alvin, satu hal yang perlu dipahami, Alvin juga punya bakat untuk bisnis sendiri. Alvin boleh dibilang termasuk yang tidak terlalu ngoyo jadi orang, ya. Tetapi satu hal yang saya minta tolong jangan lupa untuk minum. Apa nih Pak Kang? Minum. Karena seringkali kalau lagi aktivitasnya tinggi, Alvin males minum. Oke, berarti bisa punya bisnis sendiri Alvin. Kemudian, ini ada pertanyaan lanjutan dari Alvin. Pekerjaan yang cocok apa nih Pak Kang? Pekerjaan, ya kalau bisa Alvin bisnis di bidang berunsur kayu dominan. Ada beberapa bidang lain lambat, saya nggak mau kasih tahu. Kayu dominan berarti apa Kang? Kayu dominan atau setidak-tidaknya campuran antara kayu dengan air. Oke, kayu dominan atau kayu dengan air. Silakan dicek di bukunya Pak Kang apa aja nih pekerjaannya. Satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Pak Kang. Oke. Ada Harry. Harry. Lahirnya Double R. HERI. Oh, HERI. Oke. Lahirnya tanggal 5 bulan 12. Tanggal 5 bulan 12. Tahun 91. Tahun 91. Jam 7:30 pagi Pak Kang. Jam 7:30 pagi. Pertanyaannya adalah usaha yang cocok di bidang apa sama sifat-sifat yang harus diperbaiki Pak Kang? Yang paling cocok berunsur tanah dominan. Seharusnya Harry ini sekolahnya kedokteran atau di bidang sipil ya. Oke. Jadi ada beberapa bidang yang lain juga saya nggak mau kasih tahu karena jomplang kemajuannya. Jadi tolong lebih kepada yang berunsur tanah dominan. Kemudian yang paling harus diwaspadai, satu, jangan pernah mendendam, jangan pernah memaksakan kehendak, jangan pernah egois, ya, jangan arogan.
Nah kemudian semangatnya harus dimotivasi terus menerus ya, dan harus juga kalau bisa meletakkan akuarium ya, akuarium pada posisi timur ya. Jadi malah untuk Harry ada spesifiknya, posisi akuarium itu sebaiknya tidak keluar kalau kita ukur dengan kompas di posisi rumah antara 67,5 derajat sampai 112,5 derajat. Letakkan akuarium di sana karena akan sangat membantu untuk masa depan Harry ya, karena Harry sendiri keras kepala tapi prinsipnya lemah, sehingga takutnya inilah kebawa yang enggak akhirnya menyimpang dari tujuan semula, sayang gitu ya. Nah untuk pertambahannya seringlah memakai baju warna hijau dan warna merah. Oke, hijau dan merah untuk Harry ya. Pak Kang, waktu kita sudah habis. Oke. Ya Pak Kang. Dengan senang hati kita akan berjumpa lagi di minggu mendatang. Paling tidak kita mau sampaikan sukses selalu kepada sahabat Sonora, karena kesuksesan sahabat Sonora adalah kebahagiaan kita. Betulkah begitu? Betul sekali Pak. Oke deh. Terima kasih Pak Kang. Sama-sama, sukses selalu dan selamat malam.